Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Filsafat Ilmu ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di minggu ketiga. Jadi di perkuliahan Filsafat Ilmu ini kita ketiga terhitung dari RPS, kemudian minggu yang lalu kita bicara soal filsafat, pengertian dasar filsafat. Hari ini kalau sesuai RPS semestinya kita masih bicara soal pengertian filsafat, namun demikian karena materi pengertian filsafat dan ruang lingkupnya sudah kita bahas di minggu yang lalu, kita akan langsung menginjak ke materi berikutnya, yaitu adalah filsafat ilmu. Namun demikian, sebelum kita menginjak ke materi filsafat ilmu, alangkah baiknya kita akan bicara beberapa hal yang bisa kita jadikan sebuah pendahuluan sebelum kita masuk ke materi filsafat ilmu. Apa itu? Yaitu tentang pengetahuan. Jadi kita tahu ya bahwa yang namanya ilmu atau science itu salah satu pembentuk pengetahuan juga. Namun alangkah baiknya perlu kita bicarakan sebenarnya pengetahuan itu apa sih gitu, biar kita detail nanti membicarakan filsafat ilmu di materi di minggu berikutnya. Nah, langsung saja, pengetahuan itu kalau menurut hemat saya, menurut definisi pribadi saya, pengetahuan itu adalah sebuah proses yang dihasilkan oleh kemampuan kognitif yang kita miliki, yang mana kemampuan kognitif tersebut memproses informasi yang ada di sekeliling kita menjadi sebuah pengetahuan. Atau dengan kata lain, kalau singkatnya begini, pengetahuan itu adalah sebuah hasil proses olahan dari informasi yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tahu ya bahwa di sekeliling kita itu banyak informasi-informasi, kemudian informasi itu kita tafsirkan, kita interpretasikan. Nah, itu informasi yang kita tafsirkan, kita terjemahkan, kita maknai, ya, itu menjadi sebuah pengetahuan. Tadi saya menyebut kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu apa sih? Jadi kemampuan kognitif ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia, given, jadi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kemampuan ini digunakan untuk memproses sebuah informasi menjadi sebuah pengetahuan. Jadi kalau kita bicara alur dari kemampuan kognitif itu kan bermula dari adanya sebuah data, kemudian data diolah oleh kemampuan atau cognitive skill yang kita miliki menjadi sebuah informasi. Kemudian kemampuan kognitif kita itu juga pada tahapan selanjutnya mengolah informasi itu menjadi sebuah pengetahuan. Contohnya gini teman-teman kan semester 1 ya. Beberapa bulan yang lalu saya yakin teman-teman itu sedang berusaha keras untuk mencari universitas sebagai kelanjutan dari pendidikan teman-teman dari SMA atau SMK atau STM ke universitas. Jadi teman-teman misalkan pengen mencari kampus di sekitar Karisidenan Surakarta ya misalkan. Nah, di situ kemudian muncul data-data tuh. Ada data nama perguruan tinggi, ada UIN Raden Mas Said, ada UMS, ada UNS, ada Uniba, ada Univet dan lain sebagainya. Banyak itu muncul data-data itu. Selain data-data nama perguruan tinggi, tentu juga teman-teman akan mendapati data-data nama fakultas, kemudian nama program studi, kemudian data soal akreditasi. Di mana data-data tersebut kemudian Anda olah menjadi sebuah informasi. Oh, berarti kampus dengan akreditasi yang bagus itu adalah Universitas A, misalnya Universitas Raden Mas Said.
yang hampir semua fakultasnya terakreditasi A, misalkan kayak gitu. Nah, itu informasi. Atau misalkan teman-teman dari program studi Mazawa, manajemen zakat dan wakaf. Nah, setelah Anda mengumpulkan data-data itu, ternyata ada sebuah informasi. Program studi Mazawa itu hanya ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Kampus yang lainnya tidak ada di Ekskadis dan Surakarta. Nah, itu menjadi informasi. Nah, kemudian informasi-informasi itu, informasi tentang kampus yang bagus, dengan akreditasi sekian dan lain sebagainya, dengan memiliki program studi A yang ingin saya tuju dan lain sebagainya, itu Anda olah, itu menjadi sebuah pengetahuan. Oh, berarti kampus dengan predikat yang bagus, tata kelola yang bagus, kualitas yang bagus, dan memiliki program studi manajemen zakat dan wakaf, ya hanya UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan. Contoh lagi, misalkan teman-teman kan mahasiswa semester 1 ya, semester 1 ketika masuk kampus bertemu teman-teman yang baru. Ketika teman-teman misalkan teman-teman nih, si A misalkan, si A ini adalah laki-laki. Ketika melihat teman-teman yang lainnya itu, nah dia mencoba mencari data, gimana ini perempuan yang masih jomblo, belum punya pacar dan lain sebagainya. Oke, ternyata dapat si B, si C, si D, si X. Nah, kemudian Anda olah data itu menjadi sebuah informasi. Oh, ternyata si B ini asal daerahnya Sukoharjo misalkan, atau si C ini asal daerah Klaten, dimana si B ini punya karakteristik seperti ini, dia belum punya pacar, punya karakteristik seperti ini, kesukaannya ini, hobinya ini, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika Anda putuskan ingin mendekati cewek B dan C itu, Anda sudah punya pengetahuan tuh. Oh, kalau saya mau mendekati dan ingin menjadikan si B atau si C menjadi pacar, saya harus pakai strategi yang seperti apa, misalkan kayak gitu tuh. Itu pengetahuan. Itu salah satu proses kognitif yang kita lakukan. Jadi sebenarnya pengetahuan itu atau knowledge itu sesuatu yang bukan sesuatu yang langka, karena di kehidupan sehari-hari kita pun bersinggungan dengan pengetahuan itu gitu. Bahkan kita itu setiap hari pun juga mengasah kemampuan kognitif kita, yaitu kemampuan mengolah data menjadi informasi dan mengolah informasi menjadi sebuah pengetahuan. Jadi memang pengetahuan ini kan dekat dengan kita, tapi bukan itu pengetahuan itu yang akan kita bahas di mata kuliah filsafat ilmu. Ilmu atau sains itu juga merupakan pengetahuan, itu juga merupakan sumber pengetahuan. Ada banyak sumber pengetahuan itu, salah satunya ya sains itu, kemudian personal experience, pengalaman pribadi itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan. Mitos itu juga sumber pengetahuan. Kemudian ada self-evident truth atau istilahnya kebenaran yang diakui oleh dirinya sendiri, itu juga merupakan pengetahuan. Tapi itu bukan pengetahuan yang istilahnya akan kita bahas di dalam filsafat ilmu ini. Misalkan kayak personal experience, misalkan Anda memiliki pengalaman pribadi apa, misalkan saya itu memiliki pengalaman, saya pernah ikut kuliahnya Pak Bayu, dan Pak Bayu itu begini, dan pada akhirnya Anda menceritakan kepada teman-teman Anda harus begini. Nah, bisa jadi cerita Anda ke teman-teman Anda itu, kemudian Anda mengatakan bahwa strategi mengikuti kuliah Pak Bayu itu harus begini, bla bla. Mungkin strateginya itu bisa jadi tidak tepat. Mengapa? Karena Anda hanya berdasarkan personal experience. Atau misalkan mitos itu juga pengetahuan. Misalkan ada mitos anak cewek itu jangan makan di tengah pintu, misalnya di tengah-tengah pintu, karena dia akan sulit jodoh, misalkan kayak gitu. Itu juga pengetahuan. Tapi apakah setiap
anak cewek yang makan di tengah pintu pasti akan sulit jodoh? Ya belum tentu, itu harus dibuktikan gitu ya. Nah, harus dibuktikan, itu adalah salah satu karakteristik dari sains, ilmu. Ini yang membedakan sains, yang membedakan ilmu dengan sumber pengetahuan yang lainnya, yaitu bahwa ilmu ini, bahwa sains ini, ilmu yang akan kita pelajari ini dan akan teman-teman geluti selama 4 tahun ke depan itu salah satu karakteristiknya adalah bahwa dia bisa diuji, bisa diukur, dan bisa dibuktikan dengan kaidah-kaidah tertentu. Tentu kaidah-kaidah ilmiah tertentu. Nah, kaidah-kaidah ilmiah itu seperti apa akan kita bahas di beberapa pertemuan yang akan datang, dan tentunya akan secara lebih mendalam ketika nanti teman-teman di semester 5 mendapatkan kuliah metodologi penelitian. Itu ya. Jadi clear ya bedanya ilmu dengan sumber pengetahuan yang lainnya. Misalnya bedanya ilmu dengan personal experience, bedanya ilmu dengan mitos, bedanya ilmu dengan self-evident truth, dan lain sebagainya. Letaknya jelas bahwa kalau misalkan mitos itu ya tidak diuji gitu, dia tidak. Kalau misalkan dia pengen menjadi sebuah sains, ya sebenarnya mitos itu harus diuji dulu gitu, harus bisa dibuktikan, harus bisa melalui pengujian kaidah-kaidah ilmiah. Nah, makanya itu teman-teman bahwa ini yang akan membedakan teman-teman dengan orang-orang di luar sana yang lainnya, yaitu bahwa teman-teman nanti adalah seorang sarjana yang memiliki kaidah pemikiran ilmiah yang sangat ketat. Jadi pengetahuan yang Anda hasilkan itu berupa sebuah ilmu. Jadi clear ya bahwa kita paham di sini ilmu itu apa gitu, dan bedanya ilmu dengan pengetahuan yang lainnya itu apa. Oke teman-teman, sekian dari saya. Ini sebagai pengantar untuk kuliah minggu depan kita bicara filsafat ilmu. Adapun tugasnya teman-teman, tugas untuk minggu depan, teman-teman saya minta untuk meresum soal filsafat ilmu, dikumpulkan sebelum pertemuan di minggu yang akan datang. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.